Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya minggu kemarin, saya akan membuat video tentang konsep dasar dari dispersi atau variasi data, atau disebut juga dengan keragaman data. Nah, definisinya dari dispersi adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data, ya, atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Nah, kelompok data di sini seperti minggu kemarin, misalkan data dari nilai ujian statistika, misalkan 30 mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Banten Jaya, ya, menyebar terhadap pusat data. Nah, pusat datanya ini adalah seperti di pertemuan yang ketiga PowerPoint yang saya kirim itu, pusat datanya bisa berupa min atau rata-rata, modus, ataupun median, ya. Nah, jadi penyebarannya kelompok data ini nanti terhadap pusat datanya itu seperti apa? Nah, kita bahas di dispersi kali ini. Nah, contoh, ada 3 kelompok data. Ada homogen, ada heterogen, ada yang lebih heterogen lagi di sini, ya. Contoh yang pertama yang A ini, yang homogen, misalkan data ini dari 5 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika. Misalkan mahasiswa yang pertama dapat 50, mahasiswa yang kedua juga 50, ketiga, keempat, dan kelima sama. Artinya yang dinamakan homogen artinya homo itu sama, ya. Ya, jadi semua datanya ini sama. Kemudian kalau kita hitung rata-ratanya atau rata-rata hitungnya, maka pasti kita dapat 50. Ya, kita tinggal jumlahkan aja ini. 50 tambah 50 ditambah 50 ditambah 50 tambah 50 dibagi dengan 5, ya, karena jumlah datanya 5, atau sigma xi dibagi dengan n, ya. Itu rumusnya untuk mencari rata-rata hitung, ya, dari data tunggal, ya. Ini datanya tunggal, ya. Nah, kemudian yang kedua, yang B ini ada kelompok data yang disebut dengan heterogen. Nah, heterogen artinya bermacam-macam, ya. Jadi nilainya tidak sama seperti yang di atas ini semuanya 50. Kalau di heterogen ini nilainya ada yang 50, misalkan ada yang 40, ada yang 30, 60, 70. Maka ketika kita cari rata-rata hitungnya, nilainya ya 50 tambah 40 tambah 30 tambah 60 tambah 70 dibagi dengan 5, maka kita dapat 50, ya. Dua-duanya, yang kelompok yang A sama yang B ini sama, rata-rata hitungnya itu 50. Tapi yang membedakan, nah, data-datanya di sini berbeda atau heterogen dibandingkan kelompok data yang A ini, ya. Kemudian ada lagi yang C, ini juga termasuk heterogen. Tetapi bisa dilihat bahwa di sini heterogennya atau keberagamannya lebih beragam, ya. Di sini 100, ada 40, ada 80, ada 20, ada 10. Nah, walaupun nilai rata-rata hitungnya itu sama, tapi dia lebih heterogen, ya, lebih menyebar datanya, ya, dibandingkan gitu, ya, dengan acuannya adalah rata-ratanya 50, ya. Kelompok C lebih heterogen dibandingkan kelompok yang B, ya. Oke, ini konsep dasarnya, ini contoh dari grafiknya. Nah, ini yang homogen artinya nanti datanya sama, ya, di angka ini range-nya dari 0 sampai 100, di tengah-tengahnya 50. Ini nilai X1, ini data mahasiswa yang pertama nih nilainya 50, data yang kedua 50, semua satu garis gitu, ya, karena homogen, ya. Kemudian ada yang B, yang relatif homogen atau heterogen juga, ya, bisa bilang heterogen. Nah, ini X1, X2, X3, X4, X5-nya ini beda semua, ya, menyebar. Nah, yang benar-benar heterogen di sini nilainya itu, ya, hetero, ya, beragam. Range-nya jauh, ya. Kalau kita mencari range atau jangkauannya dari nilai terkecil sampai terbesar itu, ya, jauh gitu, ya. Jadi range-nya nanti besar dibandingkan yang relatif homogen, pasti range-nya itu kecil, ya. Terus jenis-jenisnya dispersi, ada dispersi mutlak, ada dispersi relatif, ya. Terus dispersi mutlak yang kita bahas nanti cuma dispersi mutlak aja, ya.
Nah, dispersi mutlak itu ada jangkauan tadi rank ya, simpangan kuartil. Kalau jangkauan sudah kita bahas sebelumnya. Kalau jangkauan atau rank itu ya data terbesar dikurangi data terkecilnya ya. Kalau simpangan kuartil itu kita tidak bahas kali ini, tapi sekedar pengetahuan aja. Kalau simpangan kuartil itu Q3 dikurangi Q1 ya, dibagi dengan 2, itu kita dapat simpangan kuartil. Kemudian simpangan rata-rata yang kita bahas sekarang, dan simpangan baku ya. Lanjut, di sini alasan mempelajari dispersi. Mean dan median hanya menggambarkan pusat dari sekelompok data ya, tetapi tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita perjelas dulu ya, bagaimana data yang kita punya. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Ini contoh-contoh tabel distribusi frekuensi yang saya cari di Google. Ini contohnya ya. Bisa kita lihat di sini. Ini aja kita lihat. Nah, ini ada tabel distribusi frekuensi dengan banyaknya kelas itu ada 7, sedangkan panjang kelasnya ini ada 5 ya, 5 atau 6 ya. Nah, ini frekuensinya bisa dilihat di sini. Frekuensinya dari kelas interval yang pertama itu frekuensinya 6. Kemudian kelas interval yang kedua naik ya jadi 11. Kelas interval ketiga jadi 12. Kelas interval keempat 14. Naik ya, jadi naik terus ya, 6, 11, 12, 14. Yang kelima 16 naik lagi ke 6, turun jadi 9, ke 7 jadi 2. Nah, coba contoh yang lainnya, tabel distribusi frekuensi yang lain, misalkan ini ya, ini kelas-kelasnya, yang ini frekuensinya ya. Kalau ini kita acuhkan dulu ya, di sini ini titik tengah sama turus itu kita acuhkan dulu ya, ini ya. Nah, ini bisa dilihat frekuensinya juga. Kelas interval yang pertama mulai dari 2 kecil ya, terus naik jadi 5, naik lagi 13, naik lagi 14, turun jadi 4, makin turun lagi jadi 2. Nah, artinya di sini di kelas interval yang tengah itu ternyata frekuensinya besar, seperti contoh yang pertama ini besar ya. Kelas interval pertama, kelas interval yang di tengah itu besar, sedangkan untuk kelas interval yang pertama atau yang terakhir ini menjadi kecil ya. Maka ketika kita membuat kurvanya nanti akan jadi seperti ini kurvanya ya. Nah, kurvanya akan jadi seperti ini. Ini kurva, jadi nanti yang di tengah-tengah ini tadi ini frekuensi ya, yang ini tadi intervalnya ya, yang frekuensi. Jadi yang tadi banyak itu kan yang di kelas interval yang di tengah ya, makanya bentuknya seperti ini. Sedangkan yang di awal sama yang di akhir ini sedikit, maka bentuk kurvanya akan seperti ini ya, sedikit, makin ke tengah makin banyak, makin ke akhir makin dikit gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini adalah rata-rata ya, rata-rata. Coba aja, pasti rata-ratanya kemungkinan ada di kelas interval yang di tengah, rata-rata ya. X bar nih ya, rata-rata di sini sama dengan median sama dengan modus ya. Kalau di sini ya, untuk yang kurva yang simetris ya. Jadi rata-ratanya ada di tengah, pada umumnya seperti itu ya, rata-ratanya ada di tengah ya, atau ada di kelas interval yang tengah. Nah, ini bentuk kurvanya. Lalu penyebaran datanya seperti apa yang sebelumnya tentang dispersi kita bahas kali ini ya. Jadi dispersi itu ya data-data yang ada di sini di pinggir-pinggirnya ini menyebarnya itu seperti apa terhadap rata-rata, median, dan modus yang di tengah ini ya. Itu jadi konsep dari dispersi.
kita kembali lagi ke materi, ke PowerPoint yang sebelumnya. Min dan median hanya menggambarkan pusat dari sekelompok data, tetapi tidak dapat menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut ya. Nah, dua kelompok data dengan min yang sama belum tentu memiliki penyebaran data yang sama ya. Contohnya ya seperti tadi ya. Nah, yang ini sama-sama minnya sama ya, atau min atau rata-rata hitungnya sama 50, 50, 50. Tapi penyebaran datanya berbeda, lihat nih. Datanya kan berbeda juga ya. Penyebaran datanya juga berbeda. Ukuran dispersi yang kecil menunjukkan nilai data saling berdekatan atau perbedaannya kecil ya, sedangkan ukuran dispersi yang besar menunjukkan nilai data saling menyebar. Perbedaan nilai masing-masing data besar ya. Ya bisa dipahami mungkin yang ini ya. Kalau dispersinya ya kecil ya jelas ya, datanya kan semakin ranknya tidak besar gitu ya. Kalau kita cari ranknya, data-datanya lebih berkumpul di min, di rata-rata ya. Ukuran dispersi digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat data. Oke, lanjut lagi. Dispersi ada dua, ada dispersi data tunggal, ada dispersi data kelompok ya. Kalau data kelompok seperti kita tadi membuat tabel distribusi frekuensi. Dispersi tunggal ada jangkauan, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku. Kalau dispersi data kelompok ada jangkauan, ada simpangan baku. Nah, kita mulai dari jangkauan untuk data tunggal. Nah, jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum dalam suatu kelompok atau susunan data. Ya, kita sebelumnya udah pernah belajar lah pada saat membuat tabel distribusi frekuensi. Kalau jangkauan atau rank itu ya data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, lambangnya jangkauan di sini dapat ditulis dengan R. Kemudian nama lain atau nilai jaraknya dapat ditulis dengan NJ. Sifat jangkauan merupakan ukuran keragaman yang paling sederhana ya, karena sederhana menghitungnya juga ya. Jangkauan sangat peka terhadap data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai R, maka kualitas semakin tidak baik ya. Jadi kalau misalkan nilainya R-nya kecil, artinya kan datanya lebih banyak mengumpul di rata-rata ya. Dan pada kenyataannya ya pasti kebanyakan data itu lebih mendekati rata-rata. Misalkan tinggi badan kita ya tentu kebanyakan pasti rata-rata ya, mungkin 160 atau 170 gitu ya. Sedangkan yang di atasnya misalkan 190, 200 ataupun yang lebih ukuran tingginya lebih kurang gitu ya, juga jarang gitu ya. Jadi datanya lebih valid gitu ya kalau misalkan R-nya lebih kecil ya. Jangkauan atau data tunggal ini rumusnya ya. Nah, rumusnya R sama dengan XN dikurangi X1 atau R-nya sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Contohnya diketahui data nih dari 5 nilai ini, 5 data ini 20, 30, 50, 70 dan 100. Tentukan nilai jangkauan datanya. Ya, mudah ya. R sama dengan X5 dikurangi X1. X5 nya tadi ya ini yang 100 ya, X1 nya 20, jadi 100 dikurangi 20 ya 80 ya. Kalau jangkauan mudah. Kemudian bagaimana kalau menentukan jangkauan untuk data berkelompok? Kalau tadi data tunggal, sekarang data kelompok. Rumusnya R nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, atau juga bisa dengan cara R sama dengan batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Contohnya data berat badan 100 mahasiswa suatu perguruan tinggi, tentukan nilai jarak dari data tersebut. Nah, ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berat badan dalam kilogram, banyaknya mahasiswa. Yaitu datanya ya, di tengah tuh pasti banyakkan di tengah nih, apalagi di kelas interval yang ketiga nih, 42 tuh. Ya, kebanyakan seperti data. Jawab cara 1, nilai tengah kelas pertama itu sama dengan 60 ditambah 62 dibagi dengan 2, maka nilai tengah kelas pertama itu 61 nih. 60 ditambah 62 dibagi 2 jadi 61 ya, nilai tengah MI atau XI biasanya variabelnya. Kemudian nilai tengah kelas pertama tadi udah dapat 61, kita cari nilai tengah kelas terakhirnya. Nah, kelas terakhir itu 72 tambah 74, benar? 72 tambah 74 ya, dibagi dengan 2.
Nah, hasilnya adalah 73. Jadi R-nya itu 73 dikurangi 61 sama dengan 12 ya. Itu untuk data berkelompok. Nah, kemudian kita lanjut ke simpangan rata-rata untuk data tunggal. Simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Nah, lambang simpangan rata-rata itu ditulis dengan SR ya, simpangan rata-rata. Nah, rumusnya untuk simpangan rata-rata data tunggal ini adalah SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar. Nah, dalam tanda mutlak ini ya dibagi dengan N. Nah, itu SR-nya di sini adalah simpangan rata-rata, N-nya adalah banyaknya data pengamatan, X bar ini adalah rata-rata, med itu sama dengan median ya untuk rumus yang ini ya, simpangan median ya. Ini untuk rumus simpangan median, SR sama dengan sigma XI dikurangi median ya, pakai tanda mutlak dibagi dengan N ya. XI itu frekuensi data ke I-nya. Contoh, diketahui data 30, 40, 50, 60, 70. Tentukan simpangan rata-rata dan simpangan mediannya. Jawab. Yang pertama kita cari dulu X barnya sebelum kita masukkan ke rumus yang tadi ya. X barnya atau rata-ratanya itu ya 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 dibagi 5, hasilnya 50. Kemudian median ini sama dengan 50, ini nanti untuk mencari simpangan median ya. Sebetulnya nggak perlu ya sekarang. Nah, terus dari mana median ini sama dengan 50? Nah, median itu adalah nilai tengah ya setelah kita urutkan ya. Jadi kita urutkan dulu, misalkan kebetulan ini datanya ya sudah berurutan ya dari nilai yang paling kecil kemudian terus naik sampai ke nilai yang paling besar ya. Jadi ini kebetulan sudah diurutkan, kemudian kita cari nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu ada di data yang ketiga nih ya, karena datanya ada 5 berarti nilai tengahnya ada data ketiga itu 50. Nah, itu maka kita dapat mediannya 50. Tapi misalkan datanya ada 6, misalkan 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, berapa dong mediannya? Nah, mediannya nanti data ketiga ditambah dengan data keempat ya. Data ketiganya di sini 50, misalkan data keempatnya 60 ya. Maka 50 tambah 60 dibagi dengan 2 ya, jadi 110 dibagi 2, 55. Jadi mediannya 55. Kalau tadi ya datanya ada 6 ya, satunya lagi di sini setelah 70 itu 80 ya, maka dapat mediannya 55. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi ya. Nah, udah dapat nih X barnya sama median. Maka untuk mencari simpangan rata-rata tadi kita pakai rata-rata SR sama dengan ya dalam tanda mutlak dulu. Nanti kita jumlahkan semua. 30 dikurangi 50. 30 ini X1 ya, X data yang pertama itu 30 ya, dikurangi 50 X barnya nih, ditambah dengan data yang kedua X2 nya 40 dikurangi 50, X3 nya 50 kurangi 50 tambah X4 nya 50 kurangi X barnya 50 dan seterusnya di sini dibagi dengan 5. Nah, ini nanti tanda mutlak ini artinya bilangannya negatif pun nanti akan jadi positif. Misalkan yang ini 30 dikurangi 50, artinya kan 30 dikurangi 50 dalam tanda mutlak ini sama dengan min 20. Masih dalam tanda mutlak, itu sama dengan 20 ya. Jadi 20 ditambah yang ini 40 kurangi 50 dan dalam tanda mutlak berarti min 10, tanda mutlak sama dengan 10 ya. 20 tambah 10 ditambah ini 0 dan seterusnya nanti dibagi 5 itu sama dengan 12, maka dapat SR-nya 12. Mediannya juga simpangan median kita cari dengan rumus yang kurang lebih sama ya, dan kebetulan juga mediannya sama ya, 50 nilainya. Belum tentu ya di soal itu mediannya sama, karena kebetulan aja ini mediannya sama, maka didapat SR-nya juga 12 ya, harusnya SM nih ya, simpangan median bukan SR. Nah, ini kemudian bagaimana untuk mencari simpangan rata-rata data berkelompok ya. Nah, simpangan rata-rata untuk data berkelompok ini sigma F kali XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan sigma F ya. Kalau data berkelompok pasti nanti ada frekuensinya ya. SR simpangan rata-rata, F banyaknya frekuensi data, X bar rata-rata, XI frekuensi data ke I.
Contoh soal, ini ada simpangan rata-rata untuk tabel kelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini interval kelasnya, ini frekuensinya ya. Biasanya yang diketahui interval kelas sama frekuensi dua ini. X ini adalah nilai tengah ya. Kebetulan biasanya nggak dikasih tahu ya. Yang dikasih tahu ini dua ini. Nanti kita cari yang X bar. Nah, contoh soalnya ini bagaimana kita mencari simpangan rata-ratanya. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata tadi yang pertama kita cari nilai tengahnya, XI atau MI, biasanya XI atau MI, X atau MI. Nah, nilai tengahnya ini kelas interval yang pertama 9 sampai dengan 21 itu 15 ya. Caranya ya 9 ditambah 21 dibagi 2 itu sama dengan 15. Nah, yang lainnya juga sama ya, dijumlahkan ya, nanti dibagi 2 maka kita dapat nilai tengahnya. Nah, setelah dapat nilai tengah, kita harus cari dulu rata-rata dari data ini ya. Dari rata-ratanya, kalau untuk data berkelompok seperti ini, rumusnya itu sigma XI dikali F dibagi dengan sigma F ya. Jadi ini 15 dikali 3 ya, sama dengan 45 gitu ya. 28 kali 4, nah seterusnya 41 kali 4 dan seterusnya, nanti dijumlahkan semua ya. Nah, XI kali FI dijumlahkan semua atau sigma XI FI dibagi dengan sigma F. Sigma F nya ini adalah 60 ya. Nanti dapatlah rata-ratanya. Nah, udah dapat rata-rata, harusnya dikasih kolom satu lagi ya, ini rata-ratanya dapat berapa gitu ya. Nah, kita cari XI dikurangi dengan X bar ya. XI nya 15 ini ya. Ya, XI di sini adalah nilai tengah ya, kelas interval ya. Jadi 15 dikurangi rata-rata ya, rata-ratanya belum saya dapat ya, kalian bisa cari. Nanti 15 dikurangi rata-rata ya, kemudian dikasih tanda mutlak ya. Kalau nanti negatif pun jadi positif ya. Semuanya nanti udah tuh ya. Nah, udah dapat ini semua. Nanti dikali dengan yang kolom selanjutnya, dikali dengan F, dikali dengan frekuensinya. Jadi 3 dikali 50 dapat 152,76 ya, dikali 50,92 ya ini. Seterusnya ini kita jumlahkan semua, dapatlah sigma F XI dikurangi X bar 998,76. Nah, maka kita tinggal masukkan ke rumus SR. SR tadi ya, ini rumusnya 998,76 dibagi dengan 60, dapatlah 16,646 gitu ya. Ya, kemudian varians itu adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data. Varians merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata itu. Varians didasarkan pada perbedaan antara nilai tiap observasi XI ya, nilai data-data itu, dan rata-rata. Nah, X bar untuk sampel, dan nah ini tanda kita sebut dengan mu untuk populasi. Nah, jadi rata-rata kalau untuk sampel itu simbolnya X bar, tapi kalau rata-rata untuk populasi simbolnya adalah mu ya, mu. Ini variasi data tunggalnya, rumusnya ya, rumus untuk sampel, yang ini rumus untuk populasi, ini simbolnya semua. Nah, tadi ini dibacanya mu, kalau yang ini kita bacanya to ya, to ya. Varians populasi ya. Data tunggal, kalau data per kelompok ini juga rumusnya. Simpangan baku, sekarang simpangan baku untuk data tunggal. Simpangan baku adalah akar kuadrat positif dari varians. Jadi nanti nilai varians itu kita akarkan, maka kita dapat simpangan baku. Simpangan baku diukur pada satuan data yang sama sehingga mudah untuk diperbandingkan. Simpangan baku paling banyak digunakan karena mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna untuk pembahasan teori dan analisis ya. Nanti sering akan dipakai ya simpangan baku. Nah, simpangan baku dapat ditulis dengan S atau nama lainnya standar deviasi atau SD ya. Nah, kelompok data yang heterogen mempunyai simpangan baku yang besar ya. Simpangan baku populasi sering dipakai, yang sering dipakai ya. Ini simpangan baku data tunggal, rumusnya untuk sampel ya. Ini untuk populasi, bisa dibaca sendiri. Ini contoh soalnya. Diketahui data upah bulanan karyawan suatu perusahaan dalam ribuan rupiah. Hitunglah simpangan baku dari data tersebut.
Nah, datanya ada 5 ya di sini, 30, 40, 50, 60, 70 ya. Ya, sama ya seperti yang tadi ya. Cara mencarinya tadi ini untuk kesimpangan baku data tunggal. Nah, rumusnya kita pakai rumus yang ini untuk data tunggal. Jadi kita kuadratkan dulu ya, XI kita kuadratkan, 30 kuadrat 900, 40 kuadrat 1600, seterusnya dijumlahkan, XI kuadrat jumlahkan jadi 13.500, XI nya dijumlahkan jadi 250, ini N nya ya 5. Maka kita masukkan ke rumus. Nah, ini to sama dengan akar dari 1 per N dan seterusnya ini. Maka kita tinggal masukkan aja nilainya semua. Ini sigma XI kuadrat 13.500 dikurangi sigma XI 250 dikuadratkan dibagi dengan 5, maka dapat setelah diakarkan ya, maka dapat 14,14. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 14,14. Nah, simpangan baku untuk data berkelompok ini rumus umum yang sering digunakan ya waktu SMA mungkin ya. Ini kebanyakan yang digunakan ya. Ini rumus populasinya untuk kelas interval yang sama ya. Cukup sampai di sini untuk rumus simpangan baku data berkelompok. Selanjutnya kita tidak perlu bahasnya ya. Contoh soal penjelasannya nanti ada di YouTube ya, materinya. Terlalu banyak menggunakan kuota nantinya ya. Ya, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan by WA atau bisa di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.